Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uba Adnan Bima. Oke teman-teman, malam ini saya ingin mewawancara si narasumber yang bernama siapa? Arifin Bob. Arifin Bob. Guys, ini teman saya seperjuangan ya. Orang Bandung. Bukan Dramayu. Oh, bukan. Orang Indramayu. Oke, teman-teman. Saya ingin mewawancara teman saya ini. Kemarin pada saat kita awal masuk kerja, ya, ada sesuatu yang terjadi yang tidak semua kita harapkan ya. Dan ini langsung saja saya wawancara, guys. Teman-teman saksikan ya, tonton sampai habis. Oke Bob, perkenalkan dulu sama teman-teman kita yang menonton sekarang. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Arifin. Biasa dipanggil Bob. Nggak tahu dia panggil Bob kenapa. Bob Marley. Aku panggil Bob gara-gara aku senang Bob Sadino. Oh, Bob Sadino di sini. Subuh. Udah itu. Oh, udah. Kan dari Indramayu. Oke, kita lanjut guys. Oke Bob, pada saat kita masuk kerja kemarin, pertama kita masuk kerja, tangan kamu bengkak. Kenapa Bob tangan kamu bengkak? Jadi mungkin ini buat saran buat kalian semua yang mau kerja di Tobi ya. Harus hati-hati. Itu kan besi kan. Kita naruh besi itu kalau bisa udah lempar aja, brrr. Jangan pelan-pelan gitu naruhnya. Mungkin itu gara-gara pelan-pelan naruh terus ditambah lagi. Jadi di Indonesia itu kan saya kan nganggur ya lama karena nunggu CWE itu kan, bajingan itu nunggu lama itu kan. Nggak ngapa-ngapain, cuma belajar doang, pura-puranya belajar. Datang ke sini kerja berat banget, kaget badan ya. Disuruh narik itu tambang yang besi yang kayak baja itu, kabel baja itu buat ngangkat terpal. Kemarin itu aku lupa nggak pakai sarung tangan karena disuruh hai aku. Oh, disuruh cepat-cepat ya? Aku habis nali pakai tali rapi gitu kan. Kalau pakai sarung tangan kan susah. Suruh hai aku narik kenceng nih. Udah sakit. Ini udah sakit semua nih. Pulang biasa aja, tapi disuruh mandi nggak mau mandi, aku malas. Dingin, malas, jadi malas mandi. Oke, teman-teman, bagi teman-temanku yang ingin kerja di Jepang, terutama khusus kerja Tobi, ini dari pengalaman kita berdua ya. Teman saya ini pas saat masuk pertama kerja itu, pas kita pulang itu tangannya bengkak. Nah, kenapa tangannya bengkak? Ya, itu tidak bisa saya jelaskan panjang ya. Intinya itu karena kerja Tobi ya. Karena badan kaget, saraf-saraf tegang, mengangkat besi-besi yang berat ya, mengangkat tateji, mengangkat buresu ya. Itu pekerjaan Tobi itu bisa saya katakan ya, karena saya juga baru pertama kerja Tobi di Jepang, bisa saya katakan Tobi itu adalah kerja yang paling kibisi di Jepang ya. Karena jujur saya untung ada pengalaman kerja di pertanian ya. Lumayan berat kan pertanian di Indonesia, apalagi kan
kita di Indonesia, apalagi saya di Bima ya, itu masih menggunakan alat-alat tradisional. Dan sekarang alhamdulillah udah banyak masuk mesin-mesin ya, sebagai pembantu petani ya. Dan teman saya ini tangannya bengkak pada pertama masuk kerja itu. Sampai Jadi sekarang ini lo tuh gede banget tuh. masih. Iya, itu tangannya bengkak. Tangan gede banget. Dan itu membuat teman saya ini 1 hari nggak masuk kerja karena Nggak bisa gerak. bengkak, nggak bisa gerak, terus cikaranai, tidak ada kekuatan. Jadi dia libur sehari, kasihan juga. Dan akhirnya saya yang kedua harinya kerja, saya berangkat sendiri. Dia nggak berangkat karena disuruh istirahat karena sakit gitu loh. Nah, ini pembelajaran untuk teman-teman, apalagi yang udah lulus job tobi atau ingin pergi ke Jepang dan mengambil job tobi. Yang pertama yang harus diperhatikan, kalian harus olahraga lah sedikit-sedikit. Jangan sampai datang di sini langsung kerja tobi, badannya kaget, kecapean, saraf-saraf tegang. Nah, jadi itu ya, itu pengalaman dari teman-teman dari kita berdua ya. Nah, oke, setelah tangan kamu bengkak, ya kamu kan sendiri di rumah nih, Iya. sendiri di sini. Saya ninggalin, saya kerja kan. Apa yang kamu rasakan? Coba katakan kepada teman-teman yang menonton ini. Yang dirasain biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja. Tangan itu nggak sakit, cuman bengkak, nggak ada rasanya doang udah. Iya, maksud itu rasanya itu kan kamu sendiri di sini ya, di kos. Saya pergi kerja. Gimana perasaannya tuh? Senang perasaannya. Senang. Senang karena kan bisa istirahat gitu. Capek banget nih. Ini badan sampai jadi gede banget kayak gini. Tadinya nggak gede banget kayak gini nih. Nggak, sekarang jadi gede banget. Tangan jadi gede banget gini. Ini kaki pun jadi gede banget kayak gini nih. Intinya ya, kalau kerja tobi pasti yang kena ini lengan sama tangan ini. Jadi ya di Indo tuh latihan yang ini apa sih namanya, yang ada cengkram gitu buat orang main poli gitu yang kayak gini. Apa namanya? Itu buat ini apa, buat genggaman kuat gitu. Sama ini meres baju tuh, latihan pakai meres baju gini terus biar nggak tegang gini lah. Terus jangan lupa sebelum kerja itu taiso dulu lah. Kemarin aku nggak taiso dulu jadi kaget. Iya sih. Itu harus peregangan dulu apalah gitu. Bisa mungkin lah peregangan apa. Pemanasan guys. Pemanasan. Ya memang iya sih, sebelum kita kerja, sebelum kita olahraga ya, sama. Sebelum kita kerja ya sebaiknya kita harus pemanasan ya, sebaiknya ya. Karena untuk memanaskan suhu tubuh, untuk meregakan otot-otot, saraf-saraf supaya nggak kaget ya. Jadi memang perlu ya namanya senam, perlu namanya itu pemanasan atau senam, senam statis ya, pemanasan statis, dinamis, itu perlu tuh supaya saraf-saraf kita nggak kaget dan otot-otot nggak tegang gitu. Memang perlu sih, itu memang sangat perlu. Dan itu yang harus kita berbagi malam ini, bahwa kerja di Jepang itu memang ya tidak semuanya seperti apa yang kita itu pikirkan ya. Ada sakitnya, ada tantangannya gitu loh. Dan juga saya katakan sekali lagi, kerja tobi itu adalah kerja yang paling kibisi di Jepang ya. Jadi tolong teman-teman yang sudah lulus job tobi, persiapkan dirimu, persiapkan mentalmu ya, persiapkan kotoba bahasa dasar Jepangmu, dan juga persiapkan kepercayaan dirimu. Itu tuh. Kami berdua di sini tidak ada senpai orang Indonesia, semua senpai orang Jepang. Jadi kami yang bodoh berdua ini, yang baka berdua ini, kami memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
Jadi walaupun kami kotoba bahasa kurang, tapi kami berani gitu loh. Nah, berani itulah yang membuat kami itu menjadi bisa nyambung sama senpai Jepang. Karena setiap hari kita dipaksakan untuk bisa. Nah, ini sih plusnya ya. Memang hukum alam ya mungkin ya. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang membuat kita itu malu, terus membuat kita itu sadar bahwa kita tidak bisa, tapi secara hukum alam potensi diri kita akan dipaksakan untuk keluar di situ. Dan saya juga baru sadar sekarang, kok kita bisa ya nyambung sama senpai orang Jepang, kok kita bisa ya nyambung sama Sacho, bicara sama Sacho setiap hari, sama senpai setiap hari. Nah, baru kita sadari ternyata beruntunglah ketika kita bertemu sama senpai semua orang Jepang ketika bekerja di sini. Kenapa? Karena kalian akan dipaksakan untuk mengeluarkan potensi kalian agar kalian supaya bisa bahasa Jepang. Jadi kalian berdoalah, mudah-mudahan kalian bertemu sama senpai semua orang Jepang. Jadi mau kalian malas, mau kalian apa, tetap kalian akan dipaksakan untuk belajar. Dan itulah yang membuat kalian itu bisa bahasa Jepang. Nah, seperti yang dikatakan nih pepatah Jepang nih yang sangat luar biasa ini. Yaruki ga attara nandemo dekiru. Yaruki ga nakattara nandemo dekinai. Nah, selagi kamu mempunyai keinginan, apa yang tidak bisa? Dan selagi kamu tidak mempunyai keinginan, ya semuanya pasti tidak bisa. Itu tuh, ingat itu. Nah, oke Arifin, setelah tangan kamu bengkak ya, Iya. kira-kira dari kira-kira yang kamu rasakan, kelemahan kamu apa di situ ketika tangan kamu bengkak? Kira-kira setelah kamu evaluasi apa yang kamu lakukan, kira-kira apa kelemahan kamu sehingga membuat tangan itu jadi bengkak? Setelah kamu evaluasi diri melihat tangan kamu bengkak, tolong dijelaskan. Mungkin kelemahanku ya emang dari dulu kan ini. Dulu kan aku main bola juga kan. Ini kelemahanku di sini. Kelemahanku di sini nih. Di pergelangan tangan ini. Pergelangan tangan sampai ke jari ini. Ini paling lemah. Jadi ini mudah banget ini, mudah banget. Selalu gitu. Iya, ini mudah. Mudah banget ini. Yang namanya apa sih bengkak apa itu mudah banget ini. Jadi udah biasa, jadi udah nggak kaget gitu lah. Pas bengkak itu ya bengkak nih. Biasanya aku bengkak itu ya mesti diistirahatin. Nggak ada jalan lain gitu. Istirahatin, terus aku nemu cara disiram air dingin. Disiram air dingin tuh bener lagi gitu. Oh. Jadi sekarang tiap bengkak pasti disiram air dingin. Tiap hari bengkak emang. Ini bengkak nih sekarang bengkak. Mau kerja mau nggak kerja tetap bengkak. Nggak tahu kenapa nih bengkak, nggak tahu, nggak ngerti. Cuman disiram air dingin bener lagi, kayak biasa. Oke. Jalan ninjanya itu ya air dingin itu. Oke, wakarimashita. Ya. Oke. Itu wawancara singkat kita hari ini. Oke, sebelum kita tutup ini, saya ingin narasumber saya ya, Arifin Bob. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman yang khususnya yang menonton malam ini atau enggak yang sudah dapat kerja Tobi, yang mau kerja di Jepang ya, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman, terutama yang khusus yang penonton ini, apalagi yang mungkin yang ada ingin pergi ke Jepang atau enggak, udah ada yang lolos Tobi ya, apa? Silakan narasumber saya. Jadi gini, mohon maaf nih kalau saya ngomongnya agak ngelantur atau agak aneh ya. Untuk yang pengen magang di Jepang, terutama di Tobi ya, yang lain juga sama sih. Yang Tobi itu ya harus, kalau dari saya nih, nomor pertama itu stamina. Oh, stamina. Stamina itu
nomor pertama, terus nomor kedua itu bahasa ya. Bahasa nggak terlalu bisa juga, nggak apa-apa, yang penting ngerti apa yang kita suruh gitu. Jangan sampai kayak saya lah, sering dimarahin gitu gara-gara disuruh ngambil ini ngambil apa gitu kan. Di boke kasubongkura. Digoblok-goblok gitu kan. Tapi ya karena aku nggak ngerti apa yang diomongin, digoblok-goblok atau Jadi- kontol-kontol gitu kan. jadi Ya, jadi kimochi ganai. jadi biasa aja, nggak ngerti kan. Aku disuruh ngomong apa lah itu, ngomong ya yang jorok-jorok gitu. Aku kan nggak tahu ya bahasa-bahasa jorok di sini. Yang aku tahu cuma Minanyongo doang, itu doang. Yang formal doang. Sugoi desu ne. Terus nomor stamina bahasa. stamina bahasa, terus nomor 3 itu mental. Mental guys, masuk lagi mental. Mental. Sebenarnya mental itu nomor 1 sebenarnya. Gua nomor 1 di sini. Iya, mental itu nomor 1, cuman Watashi wa kangaimasu ne. Yappari. Terus cuman mental ini nomor 1. Ya, setiap orang pasti punya porsi masing-masing mentalnya kan. oke. Jadi saya nomor 1-nya stamina. Karena kerjanya capek, stamina harus kuat. Kalau tenaga mengikuti. Oh. Tenaga ya terus-terusan juga pasti bisa sih. Pertama misalkan 5 kilo, 10 kilo itu bisa. Yang penting stamina kita ada aja lah. Jangan sampai kita staminanya naik turun di tangga kan. Itu harus kuat stamina gitu. So desu ne. Terus sama yang di Indo ke Jepang pengen jalan-jalan, itu pikir-pikir lagi lah. Pas datang di sini kasih tahu di sini libur cuma hari Minggu doang, 1 hari. Gak mungkin mau jalan-jalan, gak ada itu, gak ada pemikiran mau jalan-jalan, gak ada, hilang semuanya. Jadi yang dari Indonesia pengen jalan-jalan di sini bullshit, itu bener bullshit sumpah. So dan ya. Tapi itu buat saya sendiri ya, nggak tahu kalau orang lain mungkin ada yang senggang gitu waktunya kan. Oh, jalan-jalan Walaupun- pas yukiu kah atau Iya. atau libur panjang ya? Ataupun walaupun badan sakit ataupun capek maksa terus jalan-jalan ya mungkin ada. Kalau saya emang nggak, hari libur tidur, nggak ada jalan lagi, tidur. So. Sama ada Besok semua. bekerja lagi soalnya. Siap. Kalau aku jalan-jalan gak ada istirahat, buang suruh lembur udah. Jadi gitu, jadi pikir-pikir lagi kalau yang ke Jepang pengen Jalan-jalan. cari keindahan apa, pikir-pikir lagi lah. Oh, Di kangaimasu ne. di sini cukup cari duit aja lah, udah. Kalau pengen jalan-jalan masih bisanya pariwisata aja. Oke, teman-teman, ini adalah pesan dari narasumber saya ya. Yang pertama, kalian harus persiapkan stamina guys untuk persiapan untuk bekerja di Jepang. Yang kedua, bahasa. Ya memang iya sih, kalau kita nggak bisa bahasa